Perang Tondano terjadi dalam 2 tahap. Perang Tondano I diawali dengan kedatangan VOC di Sulawesi Utara, tepatnya di tanah Minahasa Tondano yang sebelumnya telah didatangi oleh Spanyol. Tetapi mulai abad 17, hubungan dagang antara Spanyol dan Minahasa mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. VOC telah berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Gubernur Ternate pada zaman itu, Simon Kos, mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Simon Kos menempatkan kapalnya di Selat Lembeh untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Para pedagang Spanyol yang bebas berdagang mulai tersingkir karena ulah VOC. VOC berusaha memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada mereka untuk memonopoli perdagangan di Sulawesi Utara. Tentu hal ini ditentang oleh orang-orang Minahasa. Untuk melemahkan orang-orang Minahasa, VOC membendung Sungai Temberan yang mengakibatkan aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat Minahasa, sehingga mereka mendirikan rumah-rumah apung di Danau Tondano. Pasukan VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa dengan memberikan ultimatum. Namun ultimatum tersebut tidak diperhatikan oleh orang-orang Minahasa. Akhirnya pasukan VOC ditarik mundur ke Manado dan akibatnya rakyat Minahasa tidak bisa menjual hasil pertaniannya. Dengan terpaksa, mereka kemudian mendekati VOC agar membeli hasil pertaniannya dan terbukalah tanah Minahasa oleh VOC. Perang Tondano I pun berakhir dan dibangunlah perkampungan baru di daratan Danau Tondano yang diberi nama Minawanua. Selanjutnya, Perang Tondano II terjadi ketika memasuki abad ke-19 yang dimana akan kita saksikan bersama perjalanannya. Mendapat kepunahan Jawa dari Inggris. Nah sekarang harus membuat pasukan sebanyak-banyaknya. Arti, kebetulan sekali aku denganmu di sini. Ikut ke ruangan saya sudah. Baik, kalau Arti, jadi begini. Saya mendapat mandat untuk mempertahankan Jawa dan Inggris. Sekira-kiranya saya membutuhkan 2.000 pasukan untuk kemungkinan perang. Lalu, dari mana kita mendapatkan pasukan sebanyak ini? Atau kita ajak saja orang-orang yang hendak berperang? Ya, maka dari itu saya menugaskan kamu untuk mengajak mereka semua. Utamakan dari suku Dayak, Minahasa dan juga Madura. Mereka memiliki semangat juang perang yang tinggi. Predikat Jenderal Dendels memerintahkan kita untuk mencari pasukan mempertahankan Jawa. Sekarang juga kamu mencari pasukan dari suku Dayak, Madura, Minahasa sebanyak-banyaknya. Baik, Kapten. Perang di Belanda untuk mempertahankan Jawa. Menteri Belanda, awak Anda sudi bergabung dengan kalian. Betul itu. Berani-beraninya kalian menolak perintah Jenderal Dendels. Kalian pikir kalian siapa? Ikuti saja perintah Jenderal. Tak mau, walaupun kami ini rakyat kecil, tapi kami tidak akan sudi bergabung dengan kamu. Dengar ya, dengan kalian mengikuti pasukan Belanda, kalian akan aman dari serangan Inggris. Itu juga akan menguntungkan kalian, kan? Dan seperti itu kau bisa mempengaruhi kami. Sekali kami bilang tidak, maka tidak akan pernah. Setuju! Baiklah kalau itu kemauan kalian. Tapi, lihat saja nanti. Pada akhirnya, kalian akan bergabung dengan Belanda. Bagaimanapun caranya. Kami tidak takut pada kalian. Lapor Kapten, para opung menolak mentah-mentah untuk bergabung. Apa? Kau sudah membujuk mereka? Sudah Kapten, mereka tetap bersikukuh pada pendiriannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada cara lain lagi. Sekarang ini juga, kamu serang pertahanan mereka. Bendung kembali Sungai Temberan dan serang Minawanua, mulai dari Danau Tondano maupun dari darat. Baik Kapten.
Kenapa mereka tiba-tiba menyerang? Sepertinya ini karena kita telah menolak bergabung dengan mereka. Nah, sepertinya mereka benar-benar menyatakan perang. Kalau begitu, kita kawal mereka dari rumah ke rumah. Semuanya, Siap. situasinya semakin mendesak. Saja kita menonton terlebih dahulu. Semuanya, berkumpul! Bagaimana ini? Kita tidak bisa diam saja sebelum keadaan semakin memburuk. Kita harus tetap melakukan perlawanan, apapun resikonya. Yang dikatakan Empu Lonto itu benar, namun kita harus tetap menyusun strategi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sepertinya Belanda telah menarik mundur beberapa pasukannya. Kita harus bisa memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin. Semuanya, kerahkan semua kekuatan dan pusatkan pertahanan di Benteng Moraya. Kalian mengerti? Mengerti? Laksanakan! Lapor Tuan, kami telah menyerang perkampungan Minawanua sehingga sudah tidak ada lagi perlawanan dari sana. Pasti sudah tidak ada lagi kehidupan di sana. Mereka pantas mendapatkan itu semua karena sudah menolak untuk bergabung dengan kita. Anda benar sekali Tuan. Sekarang kita hentikan saja penyerangan terhadap orang-orang itu. Mereka pasti akan segera mengakui kekalahannya dan bergabung dengan kita. Baik Tuan. Lapor Tuan, para rakyat Minahasa telah menyerang secara tiba-tiba sehingga banyak korban yang tewas dalam perang tersebut. Apa? Kalian ini gimana sih? Ngelawan rakyat lemah gitu aja nggak becus? Maaf Tuan, kami kira mereka sudah habis dalam perang sebelumnya. Selain itu, sungai Temberan yang dibendung sudah mulai meluap sehingga menyulitkan kami untuk menyerang kembali. Alah, banyak alasan kalian. Cepat tembakan meriam dan hancurkan benteng pertahanan mereka. Kalau bisa, tembak mati para pemberontak itu. Baik Tuan. Bagaimana ini? Kekuatan kita semakin lemah. Para pejuang sudah mulai kelelahan dan persediaan makanan mulai habis. Satu persatu kelompok pejuang kita mulai menyerang. Mereka juga mulai memihak kepada Belanda. Kita kekurangan banyak sekali pasukan. Semuanya, kita harus tetap berjuang sampai kita dalam penghabisan. Karena Benteng Moraya lah satu-satunya kekuatan kita yang kita bisa. Akhirnya, pada tanggal 4 sampai 5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Para pejuang lebih memilih mati daripada harus menyerah kepada Belanda. Selain itu, Belanda membantai semua penduduk yang dijumpainya sampai habis. Perang Tondano pada tahun 1807 sampai 1809 malah menjadi memperlemah pertahanan Belanda di Minahasa karena melapangkan jalan bagi pasukan Inggris untuk meruntuhkan pertahanan Belanda dan merebut Minahasa pada 1810. Selesai. Apa? Halo, kita lagi di NPKW. Halo. Mau dimasukin ke akhir video ini. Semuanya, serahkan tenaga kekuatan. Emang
Baru pas kamu ngomong ganti angle. Oh iya boleh. Boleh. Lihat ini tuh. Cat air. Emang baju butingnya rada-rada, Bang. Udah belum? Berdarah, guys. Video? Iya. Iya. Bikin darah. Nih lihat hasilnya. Darah suci. Darah suci, coy. Itu tuh sama Pidi. Ingat dulu. Yang itu Tuh dua. Dah ya. Hujan guys. Oke, Aul. Bentar, kenapa Pidi gak Hai guys, sekarang kita lagi teksin sejarah. Oh my god, lihat tanganku udah berdarah. Made in tuh. Ada mereka, ada Nopi, ada Danis, ada Pidi, ada itu Yoda. Hai Yoda, say hi Yoda. Kita lagi bergaul dengan anak kecil guys. Sekarang kita, aduh bentar guys. Sekarang kita mau teksin sejarah yang terakhir. Kalian dadah orang kalian masuk kok. nggak mau, ogah banget. Sekarang kita tuh mau teks sejarah scene terakhir guys. Udah mau beres, tinggal edit. Bocah-bocah lama nih.